Salam sehat-sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dalam perjalanan pulang, Harvey York dihadang oleh Gilmat, maniak pedang dari Devil's Ward. Harvey York sempat dibuat kewalahan oleh formasi gabungan 9 pedang. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7235 sampai 7239. Chapter 7235. Benar, kita hampir disesatkan oleh Camelia Parker. Jangan khawatir tentang itu. Grand City akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Tidak peduli apakah kamu siap menjadi perwakilan atau tidak, kamu harus bersiap secepat mungkin. Setelah mengucapkan kalimat ini, Wanzel Achanta tidak bersuara lagi. Harvey York juga menggelengkan kepalanya, lalu meletakkan teleponnya. Dia menutup matanya dan beristirahat sambil meninjau kejadian baru-baru ini. Lagi pula, dia selalu sibuk sejak dia datang ke Grand City. Dia telah melakukan banyak hal, tetapi tidak sempat merenungkannya. Jadi Harvey York terkadang sulit untuk memahami seberapa dalam dia terlibat dalam urusan Grand City sekarang. Saat Harvey York menutup matanya selama beberapa menit, dia merasakan mobil itu tiba-tiba berakselerasi. Harvey York tiba-tiba membuka matanya, lalu melihat keluar jendela, sedikit mengernyit dan berkata, "Aku tahu kamu akan menipuku. Dan kamu juga berencana melenyapkanku. Tetapi kamu tidak perlu membawaku ke tepi Grand City, kan? Ada laut tak berdasar yang tak terlihat di luar Grand City. Jika kamu memiringkan setir, kita berdua akan tamat." Saat ini, taksi sedang berjalan di jalan yang rusak, dan kecepatannya meningkat seperti akan lepas landas. "Berhenti, apakah kamu mendengarku?" Harvey York langsung menekan bahu pengemudi, siap memaksanya menginjak rem. Pada saat ini, pengemudi itu tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata, "Perwakilan York, aku ingin menyampaikan salam dari Nyonya." "Nyonya?" Siapapun yang berani menamparnya, dia akan mengirimnya ke jalan. Ingat di kehidupanmu selanjutnya, jangan memprovokasi orang yang seharusnya tidak bisa diprovokasi. Setelah kata-kata itu selesai, pengemudi menginjak pedal gas. Mobil segera melaju kencang menuju laut di luar Grand City. "Kalian benar-benar terlalu percaya diri." Harvey York menghela nafas, lalu menendang pintu mobil yang terkunci. Harvey York segera meluncur keluar seperti ikan berenang, dan mendarat di tanah. Dan taksi itu, seperti kembang api yang lepas kendali, terjun langsung ke air laut yang gelap. Pada saat jatuh ke air, taksi itu tenggelam tanpa suara, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Adegan ini membuat orang seperti Harvey York sedikit merasa seram. Hanya bisa dikatakan bahwa Grand City benar-benar aneh dan misterius. Tepat ketika Harvey York hendak merenungkan seberapa banyak hal ini berkaitan dengan Camelia Parker, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari kejauhan. Sebuah pickup bersenjata, ditutupi dengan dahan dan rumput, perlahan melaju dari kejauhan. Di atap mobil, ada banyak orang yang memegang busur. Saat mereka melihat Harvey York, orang-orang ini mengangkat busur di tangan mereka tanpa ragu, dan langsung menarik pelatuknya ke arah Harvey York berada. Wush, wush, wush. Beberapa bulu panah mendarat di tanah, dan nyala api besar meletus dalam sekejap, dengan hantaman mengerikan yang membuat kelopak mata orang berkedut. Thunder Blast. Anak panah ini jelas diikat dengan Thunder Blast. Benda ini tidak berbeda dengan senjata api biasa, ini adalah senjata seni bela diri yang khusus ditujukan untuk master level dewa perang. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang ini benar-benar sangat tercela. Pada saat ini, Harvey York dengan santai mengambil kerikil di tanah dan melemparkannya ke belakang. Zing, zing. 3 pria berbaju hitam yang menarik pelatuknya bergidik dan jatuh dari atap mobil. Adegan ini membuat truk yang bergerak perlahan berhenti sejenak. Chapter 7236. Jelas, saat orang-orang ini muncul, mereka hanya memiliki satu pikiran, yaitu melenyapkan Harvey York. Tapi tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka juga kehilangan 3 orang dalam putaran pertama. Memikirkan hal ini, mereka dengan cepat membungkuk, dan menggunakan pagar besi di sisi truk untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka mengangkat busur mereka lagi dan terus menarik pelatuknya. Suara siulan keras memenuhi udara. Tapi kali ini, tidak setiap anak panah dilengkapi dengan Thunder Blast. Hanya beberapa anak panah yang memiliki senjata seni bela diri yang menakutkan. Ini bukan hal yang baik, karena membuat serangan semakin sulit diprediksi. Lagi pula, Thunder Blast pasti terbatas, tetapi anak panahnya tidak akan terbatas. Jika pihak lain menghabiskan semua Thunder Blast sekaligus, Harvey York secara alami tidak perlu khawatir tentang anak panah biasa mereka. Namun apa yang mereka lakukan membuat Harvey York harus berhati-hati. Harvey York tidak tertarik untuk melawan orang-orang ini berlama-lama, tetapi siap untuk bertarung dengan cepat. Begitu telapak kakinya menginjak tanah, sosoknya tiba-tiba meraung seperti sambaran petir. Saat dia mendarat di atas truk, Harvey York mengayunkan telapak tangannya. Plak, plak. 2 pembunuh yang tidak sempat bereaksi langsung terbang keluar, dan tenggelam di laut serta kehilangan semua suara dalam sekejap. Harvey York kembali bergerak lagi. Kali ini, lebih dari selusin pembunuh bergegas keluar dari gerbong. Orang-orang ini semua memegang jarum bunga pir badai hujan di tangan mereka. Saat mereka melihat Harvey York, mereka langsung memutarnya. Wush! Jarum perak yang lebat meraung seperti bunga pir di tengah hujan badai, menenggelamkan semua yang ada di depan mereka.
Ini juga menyebabkan Harvey York langsung jatuh ke dalam situasi yang sangat menakutkan dan berbahaya. Pada saat yang sama, seseorang bergegas keluar dengan pedang panjang di tangan mereka, dengan aura keabadian antara hidup dan mati di dalamnya. Jelas, pemandangan seperti itu sangat menakutkan. Wush! Menghadapi situasi yang sangat berbahaya ini, Harvey York sedikit mengernyit, dan saat berikutnya dia menamparkan telapak tangan lurus ke depan. Kali ini, dia menggunakan kekuatannya, dan angin kencang melolong dalam sekejap. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya terbang mundur dalam sekejap. Zing! 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 Para pembunuh yang keluar lebih dulu segera ditutupi dengan jarum perak halus di sekujur tubuh mereka. Dengan ekspresi tidak percaya dan kaget, mereka perlahan jatuh ke tanah. Jelas, mereka tidak percaya bahwa mereka akan mati di bawah jarum bunga pir di tengah hujan badai dari mereka sendiri. Dan para pembunuh berpakaian hitam lainnya semuanya ketakutan. Jelas bahwa mereka tidak menyangka, Harvey York masih memiliki kemampuan seperti itu. Ayo, lanjutkan. Harvey York melihat orang-orang ini dan mengaitkan jarinya. Serang! Tanpa basa-basi, 8 pembunuh berpakaian hitam yang tersisa berkumpul kembali dalam sekejap. Pedang di tangan mereka langsung bergabung bersama, membentuk susunan pedang yang menakutkan saat ini. Jelas, mereka terlalu malas untuk menyembunyikan keahlian dan identitas mereka. Yang harus mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk melenyapkan Harvey York di tengah lapangan. Orang-orang dari sekolah Deviant's Ward. Melihat pergerakan orang-orang ini, Harvey York berbicara dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Master dari seluruh Grand City memiliki formasi pedang yang begitu besar dengan kekuatan yang menakutkan. Seharusnya tidak ada pihak kedua selain School of Deviant's Ward. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang ini saling memandang dan mundur selangkah pada saat bersamaan. Dari belakang, seseorang melangkah keluar. Chapter 7237. Seseorang yang mengenakan jubah abu-abu melangkah maju. Dia terlihat muda, mungkin berusia 30-an, dan tubuhnya sangat bersih. Dia memegang sebotol anggur 1982 di tangannya, dan meminumnya perlahan. Harvey York menyipitkan matanya saat melihat pria itu. Belum lama ini, Harvey York sudah menerima sekumpulan informasi dari Faida Achanta, termasuk orang ini. Salah satu kartu terbesar dari School of Deviant's Ward, seorang elit muda bernama Gilmat. Menurut legenda, dia sangat terobsesi dengan pedang sepanjang hidupnya, tetapi yang paling penting dia sangat kuat. Harvey York tidak menyangka, untuk menghadapinya, Deviant's Ward langsung mengirimnya ke sini. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan. Gilmat, apakah kamu mengenalku? Gilmat menyesap anggurnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan kemudian dia mengangguk sebagai hal yang biasa. Kamu terlalu ambisius. Jika kamu ingin mengendalikan Grand City, kamu tentu perlu mengetahui beberapa hal. Tidak mengherankan jika kamu mengenalku. Mendengar dia berbicara, semua pembunuh di belakangnya sedikit kesurupan, seolah-olah mereka siap menyerang. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi berkata dengan penuh minat. Aku agak tertarik padamu, bila pedang yang legendaris. Jika kamu ingin menguji kemampuanku, datang ke aula seni bela diri Longmenku, dan aku secara alami akan bersaing denganmu. Tapi bukankah agak membosankan bagimu untuk membuat keributan seperti itu? Gilmat menghela nafas dan berkata, aku telah membaca profilmu dan tahu bahwa kamu adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Tapi masalahnya, aku adalah penjaga School of Deviant's Ward. Kamu sudah menggertak School of Deviant's Ward. Jika aku tidak akan bergerak, aku akan merasa menyesal. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu dikirim karena masalah sepele Juliana Abner? Kalian School of Deviant's Ward benar-benar memikirkanku. Gilmat selesai meminum anggur di tangannya, menghela nafas, dan berkata, tidak mungkin. Menurut analisis data yang ada, Dewa Pedang kami dapat memenangkanmu sendirian. Kurasa aku satu-satunya. Dan, kata mereka, aku hanya punya satu kesempatan. Itu untuk berurusan denganmu segera mungkin sebelum kamu mengetahui ilmu pedangku. Begitu kamu mengetahui ilmu pedangku, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, apakah ini akan melenyapkanku? Gilmat menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang aku ketahui, aku benar-benar tidak tertarik dengan hidupmu. Yang aku minati hanyalah jalan pedang. Tapi tidak mungkin, jika aku tidak melenyapkanmu, orang-orang itu akan terus menggangguku. Mereka tidak akan memberiku kesempatan untuk mundur dan berlatih meditasi. Dan orang-orang itu kurang lebih memiliki hubungan darah denganku. Jika aku mengabaikan mereka, tidak akan ada lingkungan yang tenang. Secara keseluruhan, tidak peduli apapun, bahkan jika itu untukku, untuk retret dan kultivasiku yang tenang. Maka aku harus melawan dan melenyapkanmu. Ketika dia mengatakan ini, Gilmat memiliki ekspresi bahwa semuanya mudah untuk didiskusikan. Harvey York menghela nafas, dan berkata, kamu berbicara terlalu belak-belakan dan masuk akal. Sepertinya aku minta maaf. Aku tidak setuju denganmu. Tapi pikirkan baik-baik. Kita berdua sama-sama kejam, mengapa aku harus memberikan hidupku padamu? Jadi, kita bisa bertarung. Gilmat berkata sambil menghela nafas. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada perwakilan York. Kamu seharusnya bertemu Camelia Parker hari ini kan? Chapter 7238. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Apakah dia meracuniku?
Gilmat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan racun. Racun tidak ada artinya untuk seorang elit sepertimu. Namun, di sepanjang jalan, dia sengaja memainkan musik yang menghipnotis saat membawamu. Ditambah guncangan di sepanjang jalan, meski kamu terbuat dari baja, kamu tentu akan sedikit merasa lelah. Selain itu, untuk berurusan dengan bawahanku, kamu telah menghabiskan sedikit banyak energi internal. Sederhananya, saat ini kamu tidak dalam kondisi puncak, paling banyak kamu hanya memiliki 70% hingga 80% dari kekuatan puncakmu. Aku tidak tega melenyapkanmu seperti ini, karena itu tidak adil untukmu. Tapi, aku benar-benar ingin melenyapkanmu. Bahkan jika itu untuk School of Divine Sword, aku hanya bisa meminta maaf padamu." Harvey York tersenyum, dan berkata, "Gilmat, kamu sudah lama menjelaskan rencanamu karena kamu sudah menunggu bukan? Kamu menunggu orang-orangmu untuk mengatur formasi mereka sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Tapi kenapa kamu begitu takut aku bisa melarikan diri? Mungkinkah kamu tidak menerima perintah dari School of Divine Sword, jadi kamu datang untuk melenyapkanku tanpa izin? Atau, orang yang menginstruksikanmu adalah orang lain? Jika aku tidak salah tebak, dia adalah Dan Parker. Tanpa diduga, elit pedang dari School of Divine Sword yang sangat bermartabat, juga telah menjadi antek-antek Dan Parker. Permainan catur di Grand City benar-benar rumit." Mendengar kata-kata Harvey York, mata Gilmat tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya, dia mencibir dan berkata, "Kamu tahu terlalu banyak." Setelah kata-kata itu jatuh, Gilmat memegang gagang pedang di pinggangnya dengan satu tangan. Dan ini bukan hanya langkah awal, tapi juga sebuah kode. 9 pembunuh yang mengelilingi Harvey York bergegas maju pada saat bersamaan. Pada saat ini, 9 cahaya pedang terjalin satu sama lain dan membentuk formasi besar. Formasi itu baru saja membubung ke langit, yang sangat menakutkan. "Serang!" Orang-orang ini tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menebas Harvey York dengan pedang mereka. Dalam sekejap, aura pembunuh memenuhi arena. Harvey York menyipitkan matanya, melangkah mundur ke tepi pantai. Dia menggunakan laut untuk mengurangi tekanan hingga hampir setengahnya secara instan. Itu juga membuat formasi pedang lawan yang semula sempurna menunjukkan beberapa kelemahan pada saat ini. Hampir pada saat yang sama ketika Harvey York mundur, 9 pembunuh mengikuti, dan pedang di tangan mereka menebas dengan sangat kuat. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, meraih udara dengan tangan kanannya, dan sebatang dahan terbang ke telapak tangannya. Untuk master seni bela diri di levelnya, bahkan ranting adalah senjata ajaib. Sebaliknya, Gilmat melihat pemandangan ini dan berkata dengan senyum ringan, "Perwakilan York, ini adalah formasi 9 surga yang aku ajarkan secara pribadi, dan ini adalah pemahamanku tentang ilmu pedang. Jika kamu bisa menembus susunan pedang ini, maka kamu memenuhi syarat untuk melawanku secara pribadi." Harvey York berkata dengan ringan, "Gilmat, tidakkah menurutmu kamu sedikit terlalu percaya diri?" Saat suara itu jatuh, 9 ayunan pedang dilepaskan sekali lagi. Harvey York mengentakkan telapak kakinya, dan mundur ke belakang dalam sekejap. Saat dia akan jatuh ke laut, sosoknya berputar di udara, dan lalu melompat mundur dari sudut lain. Wush! Cabang di tangan Harvey York seperti cahaya pedang, dan jatuh langsung ke arah 9 pembunuh. Ekspresi 9 pembunuh itu acuh tak acuh, dan mereka mengubah langkah kaki mereka pada saat yang sama. Tampaknya mereka menggunakan prinsip 9 istana untuk menggabungkan kekuatan tempur 9 orang menjadi satu, dan berperang melawan Harvey York beberapa kali. Melihat gerakan Harvey York, Gilmat berkata dengan acuh tak acuh, "Sirius, Taurus, Bintang Biru." Chapter 7239. Apa yang dikatakan Gilmat adalah posisi bintang-bintang di langit. Setelah mendengar kata-katanya, 9 pembunuh mengubah gerakan mereka pada saat yang sama. Cahaya pedang di tangan mereka tidak lagi jatuh langsung ke lokasi Harvey York, tetapi berubah arah. Pedang mereka berkedip dan cahaya pedang mendesing. Sepertinya bergerak menuju ke hamparan, tetapi pada saat sosok Harvey York hendak jatuh ke tanah, serangan itu menebas ke arah jantungnya. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, semua keuntungan yang diperoleh Harvey York dengan susah payah menghilang. Menarik. Menggunakan bintang-bintang di langit sebagai pemandu, dan 9 orang ini sebagai pion, sepertinya kamu belum bergerak, tapi sebenarnya kamu sudah bergerak. Harvey York menyipitkan matanya dan berbicara dengan penuh minat. Tidak heran orang menyebutmu maniak pedang. Sepertinya kamu bukan hanya maniak pedang, tapi juga maniak teknik pedang. Sayang sekali susunan pedang seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saat berbicara, Harvey York menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Segera setelah itu, Harvey York menginjak telapak kakinya, dan sosoknya langsung naik ke langit. Pada saat para pembunuh itu mendekati 5 meter, Harvey York tiba-tiba terbalik, dan dahan di tangannya diayunkan ke depan. Suara benturan terdengar keras. Di antara 9 pembunuh, yang di tengah harus menghadapi Harvey York secara langsung saat ini. Tapi saat pedangnya bertabrakan dengan dahan di tangan Harvey York, pedang itu patah menjadi 2. Memanfaatkan kesempatan ini, Harvey York mengulurkan tangan kanannya, mencubit pedang yang patah. Wush! Wush! Potongan pedang segera melesat, dan keempat pembunuh itu mundur dengan wajah pucat. Mereka tidak semuanya jatuh, tetapi wajah mereka terlihat sangat jelek dan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Melihat pemandangan ini, Harvey York sedikit mengernyit, menganggukkan kepalanya pada saat berikutnya, dan berkata, "Jadi, mereka semua mengenakan baju besi sutra lembut yang legendaris, tidak hanya kebal terhadap pedang dan senjata, tetapi juga kebal terhadap api dan air.
Namun, bahkan jika orang-orang ini tidak mati, mereka terluka parah kan? Gilmat, formasi pedangmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Benarkah? Kalau begitu mari kita coba lagi. Ekspresi Gilmat tidak banyak berubah, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh. Utara, selatan, tengah, elang. Serang. Setengah dari pembunuh yang telah kehilangan kekuatan tempur semuanya mengetakkan gigi pada saat ini, lalu menyibitkan mata, dan bergegas maju dengan cepat. Masih ada ujung pedang yang tersisa di tangan Harvey York. Pada saat ini, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia malah maju ke depan. Dia sepertinya hanya memegang ujung pedangnya, tetapi setiap kali dia memukulnya, itu seperti memajui laut, mengguncang darah dan darah lawan, dan hampir memuntahkan darah. Namun, meski begitu, orang-orang ini tetap tidak mundur, melainkan berjuang sampai mati. Langit berubah, bintang-bintang bergeser. Melihat serangan agresif Harvey York, Gilmat berbicara lagi dan mengubah serangannya. Detik berikutnya, 9 pembunuh itu tidak lagi dipisahkan, tetapi berubah bentuk dan berbaris dalam garis lurus, salah satunya menekan telapak tangan yang lain di punggung yang lain. Segera setelah itu, orang di depan memegang pedang di kedua tangannya, menebas kepalanya. Kebenaran seni bela diri di dunia, bahwa segala sesuatu tidak terkalahkan, dan hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan, telah dibawa ke titik ekstrim saat ini. Pedang yang sangat menakutkan jatuh seperti ini, membuat Harvey York tidak punya kesempatan untuk menghindar. Terang. Nyatanya, Harvey York tidak berniat mengelak. Dia hanya menjentikannya dengan jari-jarinya. Separuh kecil dari ujung pedang di tangannya ditembakkan. Saat berikutnya, terdengar suara keras, dan ke-9 pembunuh itu mengerang, darah mulai meluap dari mulut dan hidung mereka, dan mereka jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa.